Ke informasi lain, Presiden melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Sdang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini setelah Presiden menerima surat pengunduran diri dari Nanik Sdang. Sebelumnya, Istana menyebut penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN masih sejalan dengan pengalamannya bertugas sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sudaryono juga menyebut pengalamannya selama di Kementerian Pertanian bisa digunakan untuk menyelesaikan sejumlah masalah di Badan Gizi Nasional. Ia pun menegaskan akan terbuka terhadap seluruh masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Badan Gizi Nasional. Lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua. Ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain, kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini adalah tugas berat, anggarannya besar, grande, seluruh Indonesia, dan ini adalah program Bapak Presiden menyangkut demokrasi atau demokratisasi gizi ke seluruh anak kita. Istana resmi menerima surat pengunduran diri Nanik Sdang dari Kepala Badan Gizi Nasional. Istana menyebut alasan pengunduran diri murni karena kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan dan tidak memungkinkan Nanik melanjutkan tugas memimpin BGN. Nanik memilih melepas jabatannya untuk fokus menjalani pemulihan kesehatan. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhan menyebut pengunduran diri Nanik Sdang tidak terkait proses penyidikan kasus korupsi MBG yang sedang dilakukan Kejagung. Proses hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sedangkan mengundurkan diri itu adalah sikap dari pribadi Bu Nani. Tentu bagi kami tidak ada hubungannya, proses hukum di Kejaksaan Agung toh masih berlangsung, dan saat ini Bu Nani mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, bahkan disebutkan secara spesifik sakit apa yang dialami oleh Bu Nani, dan Presiden cepat tanggap atas konteks pengunduran diri itu dengan mengangkat Pak Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional mendatang. Sejumlah pekerjaan rumah menanti Kepala BGN yang baru Sudaryono pasca mundurnya Nanik Sdang. Salah satunya adalah perbaikan tata kelola MBG pasca kasus korupsi yang menerpa lembaga ini. Kita bahas bersama Kamru Samad, juru bicara Gerindra, dan Isnawati Hidayah, anggota MBG Watch. Selamat petang, Bang Kamru. Selamat petang, Mbak Isnawati. Selamat petang. Oke, saya ke Mbak Isna dulu. Mbak Isna, setelah 45 hari menjabat sebagai Kepala BGN, Ibu Nani mundur. Jadi digantikan oleh Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wamentan dan merupakan orang dekat dari Presiden Prabowo. Anda melihat, Anda optimis bahwa akan ada pembenahan yang optimal di BGN? Tidak, kami merasa sangat pesimis ya Mbak ya. Karena kami melihat bahwa keputusan ini adalah keputusan paling buruk yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo selama implementasi dari MBG. Karena polanya itu sama ya, yang dipilih adalah Bapak Sudaryono. Masyarakat harus tahu siapa beliau. Beliau adalah Wamen, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia, dan juga beliau merupakan memiliki jaringan bisnis dan media ya yang sangat luas seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana rangkap jabatan ini dan dekat secara politik dengan Bapak Presiden, menjabat di program yang sangat krusial dan strategis dengan anggaran yang begitu besar seperti BGN ini begitu. Dan polanya itu sama ya, dan tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Itulah kenapa kami menyebutnya sebagai tidak belajar atau keputusan terburuk begitu. Karena yang pertama, pemilihan Dadan Hindayana tidak berdasarkan meritokrasi atau kepakarannya begitu, dan itu ada dugaan korupsi yang melilit beliau begitu. Dan kemudian ada Nanik Sdang, meskipun beliau saat ini mengundurkan diri, tapi faktanya beliau gagal melakukan evaluasi dan audit selama libur sekolah setelah menyebabkan banyak sekali polemik, SPPG yang ditutup selama 2 minggu tapi tanpa tangible output seperti itu. Iya. Dan sekarang Mbak Sudaryono seperti itu. Oke, Bang Kamru, tadi Mbak Isna mengatakan bahwa tidak optimis akan ada perbaikan setelah Bang Sudaryono menjabat sebagai Kepala BGN. Jawaban Anda? Ya, saya kira kita beri kesempatan orang bekerja ya. Tidak pantas dan tidak patut kita
mengambil kesimpulan sebelum bekerja. Dan kalau kita lihat 44 hari Bu Nani bekerja, memimpin BGN bersama tim secara kolektif kolegial, ada beberapa langkah maju yang signifikan dilakukan. Misalnya menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan dana. Artinya virtual account-nya itu ganda dan berpotensi merugikan negara ratusan miliar dan telah dikembalikan ke kas negara. Jadi ini adalah kesungguhan dari tim pemerintah yang kami lihat dari DPR untuk betul-betul menuntaskan akar masalahnya. Nah, jadi kita beri kesempatan karena deputi juga adalah tim baru yang baru saja diberikan kepercayaan. Tentu perlu waktu untuk membangun simetri kerjasama karena kita tahu Mbak Ilona, kami sebagai mitra kerja BPKP yang kami sudah mendapatkan paparan yang cukup lengkap di Komisi 11 tentang kondisi MBG. Jadi langkah tepat dengan menempatkan orang-orang seperti deputi dari unsur Dikdasmen untuk memastikan KPM-nya terintegrasi data yang tepat, dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan, itu adalah langkah-langkah nyata dalam pembenahan SDM. Begitu Mbak Ilona. Oke, terkait dengan pembenahan SDM Bang Kamru, apakah mungkin ada alasan lain kenapa Ibu Nani mundur dari Kepala BGN? Karena setelah mundur dia dipilih, diangkat jadi Ketua Dewas BGN. Kemudian juga ada pemilihan 5 pejabat baru BGN. Nanti dijawab Bang, kami segera kembali saudara. Tetap di Kompas Petang.